Pada tahun 70-an, kita menerima sinyal radio yang berlangsung lebih dari 1 menit dan sampai hari ini tidak tahu apa itu atau dari mana asalnya. Tapi sekarang, sebuah teori baru telah muncul. Mungkinkah misteri itu akhirnya terpecahkan? Pada tahun 1977, pukul 23:16, sebuah teleskop di Ohio menangkap sesuatu yang sangat tidak biasa di angkasa. Itu adalah sinyal radio yang sangat pendek, hanya 72 detik. Sinyal itu begitu kuat dan aneh sehingga ilmuwan yang menemukannya menulis "wow" dengan tinta merah di sebelahnya. Itulah mengapa sinyal itu disebut sinyal wow. Di ruang angkasa, gas hidrogen terkadang melepaskan gelombang radio sejenis radiasi elektromagnetik. Gelombang radio ini memancar pada frekuensi tertentu yang merupakan ciri khas gas hidrogen. Hal ini membantu kita untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mempelajarinya. Berkat hal ini, kita bisa mengetahui kalau frekuensi sinyal wow berasal dari tempat yang sama dengan gas ini. Tapi sepertinya itu tidak banyak membantu karena kita masih belum tahu apa yang memancarkannya. Yang lebih aneh lagi, sinyal itu hanya terjadi sekali. Meskipun kita berusaha keras untuk mendengarnya lagi, kita tidak pernah berhasil. Dan tanpa sinyal yang berulang, mustahil untuk mengetahui apa itu. Bahkan sulit bagi kita untuk mendapatkan lokasi yang tepat karena sinyalnya hanya sebentar. Setelah jarak tertentu, sangat sulit untuk mengetahui dari mana sinyal radio yang berbeda berasal. Dan dari situlah teori-teori itu dimulai. Frekuensi yang digunakan oleh sinyal wow adalah frekuensi khusus, tidak ramai dengan banyak sinyal lainnya. Ini seperti menemukan tempat yang tenang di ruangan yang bising, karena tidak ada banyak gangguan atau kebisingan. Kalau kamu mengirim sinyal pada frekuensi ini sangat jauh, sinyal tidak akan hilang atau terdistorsi. Itu aneh sih, karena itu berarti bahwa tempat itu mungkin tempat yang sempurna untuk mengirim pesan jika kita ingin berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa di luar sana. Jadi, mungkinkah mereka mencoba menghubungi kita? Ini adalah kemungkinan ilmiah yang nyata, tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan sinyal wow, tapi jika itu berasal dari makhluk luar angkasa, mereka pasti berkomunikasi tidak seperti kita. Sinyal itu tidak terlihat seperti pesan yang disengaja. Dan anehnya, itu hanya terjadi sekali. Kalau memang makhluk hijau kecil yang mencoba menghubungi kita, aneh kan kalau mereka hanya mencoba sekali? Tapi untuk berjaga-jaga pada tahun 2012, pada ulang tahun ke-35 sinyal wow, kita memutuskan untuk mengirimkan sejumlah pesan ke bintang-bintang tertentu. Kita menggunakan kode khusus untuk memastikan makhluk luar angkasa yang menerima pesan-pesan itu tahu bahwa pesan-pesan itu berasal dari makhluk cerdas seperti kita. Sebagian besar cerdas. Kita bahkan menggunakan banyak tenaga untuk memastikan pesan-pesan itu bisa menjangkau jarak yang sangat jauh. Para ilmuwan telah menemukan banyak ide tentang dari mana sinyal wow berasal, tapi tidak ada satupun yang disepakati secara luas. Kita tahu pasti sinyal ini tidak berasal dari bumi. Suara-suara di bumi memang kadang mengganggu, tapi sinyal ini jelas berasal dari luar angkasa. Ada juga teori yang mengatakan bahwa sinyal tersebut mungkin terpantul dari sampah antariksa dan kembali ke bumi. Tapi kemudian kita menyadari persyaratan untuk hal itu terjadi sangat tidak mungkin. Salah satu gagasan yang mungkin adalah bahwa sinyal tersebut mungkin disebabkan oleh kelap-kelip di ruang angkasa seperti kelap-kelip bintang di langit. Namun meskipun itu benar, tidak menutup kemungkinan bahwa sinyal tersebut dibuat oleh sesuatu yang artifisial. Gagasan lainnya adalah sinyal tersebut bisa saja berasal dari sesuatu yang berputar seperti mercusuar. Atau mungkin itu adalah sinyal yang berubah frekuensinya dari waktu ke waktu atau hanya ledakan satu kali. Sudah 50 tahun sejak sinyal radio yang aneh tertangkap, tapi baru-baru ini sebuah ide baru tentang asal-usulnya muncul. Bayangin sebuah komet yang melesat di angkasa, meninggalkan jejak gas di belakangnya seperti ekor. Gas inilah yang bisa jadi kunci untuk memahami sinyal radio misterius yang menarik perhatian para astronom bertahun-tahun lalu.
Salah satu astronom mengamati sinyal WOW dan berpikir bahwa sinyal tersebut mungkin berhubungan dengan komet bernama 266P/Christensen. Ya, itu cukup besar. Komet ini berjarak sekitar 1.800 tahun cahaya. Komet ini belum diketahui pada tahun 1977 ketika sinyal pertama kali terdeteksi. Tapi sekarang, komet ini bisa menjelaskan gelombang radio yang aneh. Komet bisa memancarkan gelombang radio saat mereka mendekati matahari, seolah-olah gas-gas di sekelilingnya mulai berdengung dengan energi. Dengungan ini mungkin yang dimaksud dengan sinyal WOW. Untuk menguji teori ini, kita menggunakan teleskop radio untuk mendengarkan gelombang radio dari komet-komet lain. Kita menemukan kalau sebagian komet memang memancarkan gelombang radio pada frekuensi yang sama dengan sinyal WOW. Kemudian kita mengarahkan teleskop ke komet khusus ini saat komet ini melewati bagian langit yang sama dengan tempat sinyal WOW terdeteksi. Gelombang radio komet itu bisa mencocokkan diri dengan sinyal tersebut. Meskipun komet tersebut tidak berada di tempat yang sama dengan sinyal, komet tersebut cukup dekat sehingga kita merasa ada sesuatu di sini. Sinyal ini mungkin juga disebabkan oleh awan hidrogen dari dua komet yang telah kita sebutkan dan komet lainnya yang bernama P/2008Y2. Siapa sih yang milih nama-nama ini? Tapi tidak semua orang yakin dengan ide tersebut. Ada yang mengatakan teori tentang dua komet yang menyebabkan sinyal tersebut tidak masuk akal karena komet biasanya tidak memancarkan gelombang radio seperti yang dibutuhkan untuk menjelaskan sinyal WOW. Selain itu, sinyal tersebut tidak berulang dan hanya terjadi sekali, yang mana hal ini cukup aneh kalau memang itu adalah komet. Komet itu menyebarkan gasnya ke area yang luas, jadi sinyalnya seharusnya bertahan lebih lama. Teleskop yang digunakan untuk mendeteksi sinyal seharusnya menangkap 2 kali dalam rentang waktu yang singkat. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Selain itu, komet tersebut tidak akan bergerak begitu cepat dari pandangan teleskop. Hal ini menunjukkan kalau kita perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana dan mengapa komet memancarkan gelombang radio, khususnya pada frekuensi yang sama dengan sinyal WOW. Ada banyak sinyal misterius dan menarik di luar angkasa. Sebagian besar berasal dari peristiwa alam, seperti sesuatu yang disebut semburan radio cepat. Semburan energi ini sangat kuat dan terjadi di seluruh langit, tetapi asal-usulnya masih belum jelas. Semburan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik, mungkin teleskop hanya menangkap sebagian dari salah satu semburan tersebut. Ada juga sinyal aneh yang kita terima sejak 2018. Sinyal yang satu ini sebenarnya berulang setiap 22 menit. Tapi meskipun kita sudah berusaha keras, kita tidak tahu dari mana asalnya. Sinyal ini dimulai sejak tahun 1988 dan kita telah menyelidiki misteri ini selama 36 tahun. Setidaknya kita sudah mengetahui jarak objek misterius yang mengirimkan sinyal, yaitu 15.000 tahun cahaya. Beberapa orang berspekulasi bahwa sinyal-sinyal ini mungkin berasal dari makhluk luar angkasa yang mencoba berkomunikasi dengan kita. Tapi kita tidak dapat mengatakan dengan pasti tanpa bukti yang kuat. Hal ini masih bersifat spekulatif. Penjelasan lainnya adalah teori pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang memancarkan berkas energi mirip dengan sinyal yang kita amati. Tapi perilaku sinyal-sinyal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang pulsar. Ada juga teori magnetar yang menyatakan sinyal-sinyal tersebut bisa jadi berasal dari bintang neutron bermuatan super yang disebut magnetar. Tapi tidak satu pun dari teori-teori ini yang bisa menjelaskan perilaku aneh dari sinyal-sinyal tersebut. Mungkin ada fenomena baru yang belum ditemukan di alam semesta. Jadi meskipun komet adalah sebuah kemungkinan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang sinyal WOW. Kita tidak tahu apa penyebabnya dan kita mungkin tidak akan pernah tahu. Kita bahkan tidak tahu apakah sinyal itu berasal dari luar angkasa atau dari suatu tempat di dalam tata surya. Bagaimanapun, meskipun sinyal WOW memiliki penyebab alamiah, bukan berarti kehidupan di luar bumi tidak ada. Studi yang membahas tentang hal ini juga membahas bintang mirip matahari yang bisa jadi tempat yang tepat untuk mencari tanda-tanda teknologi dari luar angkasa.
Ada 14 bintang yang mirip dengan matahari di luar angkasa meskipun kita belum bisa memastikan kecerlangannya. Hal ini membuka kemungkinan yang menarik untuk mencari tanda-tanda peradaban maju di luar bumi. Kita masih belum bisa menemukan sumber sinyal misterius yang diterima sejak tahun 2018. Sinyal ini kita terima setiap 22 menit dan tidak ada yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan percaya sinyal tersebut berasal dari peradaban lain yang belum pernah kita temui. Sinyal radio asing ini tidak ditemukan oleh ilmuwan yang sedang menjalankan misi serius, melainkan oleh seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Tyrone O'Doherty, mahasiswa di Curtin University di Australia, menyeleksi data lama dari langit selatan. Dia sedang mencari sinyal radio yang berdenyut aneh. Dia akhirnya menemukan satu sinyal dari tahun 2018 yang tampak menembakkan gelombang radio ke arah bumi. Dengan penuh semangat, Tyrone membagikan temuannya kepada mentornya, astronom radio Natasha Hurley Walker. Dia langsung meneliti sinyal ini, berharap menemukan sesuatu. Namun meskipun telah memeriksa berbagai data frekuensi, mereka menemui jalan buntu. Namun kemudian Natasha melihat sebuah pola. Sinyal tersebut berulang setiap 18 menit. Ini penemuan besar. Namun ketika mereka bersiap untuk mempelajarinya lebih lanjut, pof! Sinyal itu lenyap setelah hanya 3 bulan meninggalkan mereka tanpa hasil. Tidak menyerah, Natasha dan timnya mengamati langit lagi, berusaha mencari petunjuk. Berbulan-bulan berlalu, tapi tidak ada hasil. Mereka sudah siap untuk menyerah, tapi tiba-tiba sebuah sinyal baru muncul. Yang satu ini terus berdenyut selama 5 menit, lalu menghilang, dan kemudian muncul kembali tepat 22 menit kemudian. Pertanyaan utamanya adalah, apakah sinyal itu terkait dengan sinyal yang berkedip setiap 18 menit? Untuk mengetahuinya, Natasha memeriksa kembali data radio lama dari wilayah itu. Saat menggali lebih dalam, mereka menyadari bahwa sinyal-sinyal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah memancar ke arah bumi selama 35 tahun. Pada tahun 1988, teleskop-teleskop India dan Amerika pernah menangkap sinyal-sinyal itu, tapi tertimbun di antara begitu banyak data lainnya. Ini berita besar bagi para penjelajah antariksa, karena berarti kini mereka bisa menghitung seberapa jauh objek misterius ini. Setelah melakukan perhitungan, mereka menemukan bahwa jaraknya sangat jauh, bahkan dalam skala antariksa, yaitu 15.000 tahun cahaya dari bumi. Satu-satunya yang tersisa untuk diungkap adalah apa sebenarnya objek ini. Walker dan timnya mulai membandingkannya dengan semua objek pemancar sinyal radio yang diketahui di luar sana. Namun sumbernya masih menjadi misteri. Sinyal-sinyal itu masih muncul setiap 22 menit di layar NASA dan selalu diakhiri dengan pesan Match Not Found yang membuat frustasi. Para ilmuwan menyebutnya J18390. Beberapa menduga sinyal tersebut berasal dari makhluk ekstraterestrial. Mungkin itu adalah sinyal yang ditunggu-tunggu oleh SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, mencoba menemukan bukti kehidupan di luar bumi. Mereka juga memindai langit untuk mencari gelombang radio, denyut laser, dan sinyal-sinyal misterius lainnya. Jadi, mungkin ini cara bagi makhluk luar angkasa untuk memberitahu lokasi mereka. Meskipun ide tersebut terdengar menarik, kita perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Pertama, kita tidak memiliki bukti yang kuat. Sebelum ada bukti konkret, itu hanyalah spekulasi. Selain itu, ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Kemungkinan besar itu berasal dari fenomena alam dan ada beberapa teori untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah teori pulsar. Bayangkan sebuah bintang sangat besar di luar angkasa, jauh lebih besar dibanding matahari. Terkadang bintang-bintang besar ini mengakhiri perjalanan hidupnya dalam peristiwa spektakuler yang disebut supernova. Ketika hal ini terjadi, inti bintang akan runtuh dan menjadi sangat padat, seakan-akan sedang memadatkan seluruh isi bintang ke dalam ruang yang sangat kecil. Inti yang sangat padat dan kecil itu disebut bintang neutron.
Sebagian dari bintang-bintang neutron ini sangat istimewa. Kita menyebutnya pulsar. Dinamai demikian karena tampak berdenyut dengan energi, seperti mercusuar angkasa. Pulsar-pulsar ini memiliki medan magnet yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi. Mereka seperti magnet yang sangat besar di antariksa. Karena itu, pulsar memancarkan energi. Pulsar juga berputar sangat cepat, sehingga pancaran energi ini tampak berdenyut saat berputar. Nah, sinyal aneh yang terdeteksi tadi tampaknya memiliki kemiripan dengan pulsar, tapi tidak sepenuhnya. Pulsar biasanya memiliki umur yang bisa diprediksi dan melambat seiring waktu, dan akhirnya berhenti memancarkan sinyal radio. Sebaliknya, sinyal misterius yang ditemukan ini cukup awet dan berkedip lebih lama dari pulsar biasanya. Oke, mungkin ini bukan pulsar biasa, atau malah sama sekali bukan pulsar. Lalu ada juga teori magnetar. Magnetar adalah tipe lain dari bintang neutron. Magnetar seperti pulsar versi super, dengan medan magnet yang lebih kuat dan periode denyut yang lebih lama. Mungkin inilah yang menyebabkan sinyal tadi sangat kuat. Namun ketika mengkategorikan data, sinyal tersebut ternyata juga tidak cocok dengan getaran magnetar. Magnetar tidak hanya memancarkan gelombang radio, tapi juga sinar X yang sangat kuat karena sangat energetik. Sedangkan sinyal yang kita terima hanya memancarkan gelombang radio. Jadi, itu bukan pulsar maupun magnetar. Perilaku sinyal itu sangat aneh dan menunjukkan sumber yang tidak alami. Artinya, mungkin ada sesuatu di alam semesta yang belum dijelajahi sepenuhnya oleh para ilmuwan. Dan ada sebuah objek ruang angkasa yang belum banyak kita ketahui. Teori terakhir adalah apa yang disebut pulsar Katai. Banyak sekali istilahnya, aku sampai pusing. Pulsar Katai seperti bintang yang berkedip-kedip dengan kilatan cahaya, mirip seperti pulsar, tapi butuh waktu lebih lama untuk setiap kedipan. Biasanya Katai putih merupakan sisa-sisa bintang yang lebih kecil. Katai putih tidak berkedip karena medan magnetnya tidak sekuat pulsar. Tapi ketika Katai putih menjadi sangat besar, hampir sama dengan massa matahari, ia akan menjadi sangat padat dan mulai berdenyut dengan medan magnet yang kuat, seperti halnya pulsar. Katai putih memiliki keunikan yang menarik, yaitu terdiri dari elektron, bukan neutron seperti pulsar. Ketika elektron-elektron bermuatan ini mulai terpapar medan magnet, mereka akan memancarkan kilatan cahaya secara periodik, yang terjadi setiap 100 sampai 1000 detik. Seperti yang kamu ingat, sinyal tadi berdenyut tiap 22 menit, atau 1320 detik. Sedikit lebih lama dari pulsar Katai putih pada umumnya, tapi lebih mendekati kebenaran. Sejauh ini penjelasan ini yang paling masuk akal. Tapi teori ini pun belum sepenuhnya terkonfirmasi. Kondisi ini menunjukkan betapa banyak hal di alam semesta yang masih belum kita tahu. Kita ambil contoh, semburan radio cepat atau FRB. Ini jenis sinyal misterius lainnya yang pernah terdeteksi. FRB layaknya semburan energi yang cepat dan intens dalam bentuk gelombang radio. Energi yang dimilikinya sangat besar. FRB begitu kuat sehingga kadang bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Bayangkan ini, energi yang dilepaskan FRB selama beberapa milidetik setara dengan yang dilepaskan matahari dalam 3 hari penuh. Semburan ini terjadi di seluruh langit dengan frekuensi yang sangat besar, meskipun beberapa telah terdeteksi memiliki frekuensi lebih rendah. Setiap hari, kita menangkap sekitar 10.000 FRB secara acak di langit. Beberapa di antaranya berulang, tapi sebagian besar terjadi sekali lalu menghilang selamanya. Sayangnya, sebagian besar hanya berlangsung sepersekian detik, dan saat energinya sampai ke kita, energi aslinya sudah 1000 kali lebih lemah dibanding sinyal ponsel dari bulan. Inilah sebabnya meskipun sangat terang, masih banyak yang belum kita pahami tentang FRB. Kita masih berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya FRB. Bisa jadi FRB berasal dari sumber yang berbeda, seperti magnetar tadi, bintang yang bertabrakan, atau bahkan bergabungnya galaksi atau Katai putih. Saat semburan ini melintasi antariksa, mereka mengambil informasi tentang lingkungan kosmik yang dilaluinya, seperti awan gas antar bintang. Namun sangat tidak mungkin bahwa FRB adalah pesan dari makhluk luar angkasa. Bukan hanya karena ada ribuan semburan setiap harinya di seluruh penjuru langit, tapi juga karena kita tahu sumber semburan ini pasti sangat energetik.
Tetangga kita harus memiliki peralatan yang lebih kuat dari seluruh galaksi untuk itu. Tapi intinya, meskipun semua sinyal ini sangat menarik, masih banyak yang harus dipelajari tentangnya. Voyager 1 telah melintasi perjalanan ruang antar bintang selama lebih dari 45 tahun. Berarti mukanya udah kayak om-om ya? Hehe, canda. Om-om. Probe ini mulai mengirim sinyal aneh ke planet kita, tapi nggak ada tanda-tanda yang nunjukin kalau kondisinya telah rusak. Saintis dari NASA terus berusaha mati-matian untuk nyari tahu alasannya. Sebenarnya ada apa nih? Nah, sebelumnya aku mau ngebahas dulu soal Voyager 1 dan perjalanan panjangnya. Voyager 1 adalah pesawat luar angkasa milik Amerika Serikat. Para saintis dari NASA mengirimnya ke luar angkasa pada 5 September 1977. Voyager punya misi untuk menjelajahi Jupiter dan Saturnus sebagai planet luar di tata surya kita. Awalnya, para saintis mengasumsikan misi ini akan memakan waktu selama 5 tahun. Haha, 5 tahun? Ternyata, probe ini bisa melampaui ekspektasi mereka. Nggak cuma menyelesaikan misinya, Voyager juga bisa berfungsi lebih lama dari estimasi awal. Voyager 1 telah menjelajah di luar angkasa selama lebih dari 45 tahun. Peran Voyager 1 di dunia sains sangatlah besar. Probe ini berhasil mengirim banyak foto Jupiter dan Saturnus ke pengamat di bumi. Kita juga bisa melihatnya sendiri di situs web NASA. Berkat Voyager 1, para saintis bisa nemu beberapa satelit baru Jupiter dan sistem cincinnya yang belum diketahui. Kita juga bisa tahu, bintik merah Jupiter yang terkenal itu ternyata adalah badai raksasa kuat. Setelah meninggalkan orbit Neptunus, Voyager juga mengirimkan banyak data penting mengenai plasma antar bintang. Jadi, Voyager 1 telah memperlihatkan peran pentingnya kepada para saintis. Probe ini kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sabuk Kuiper dan heliosfer. Sabuk Kuiper adalah cincin objek es yang membentang di sepanjang Neptunus hingga sekitar 50 satuan astronomi dari matahari. Sabuk ini agak mirip dengan sabuk asteroid, tapi 20 kali lebih lebar dan 100 kali lebih berat. Sedangkan heliosfer adalah area di sekitar matahari yang tekanan angin suryanya seimbang dengan tekanan gas antar bintang. Kamu mulai bingung ya? Hehe, kedengarannya memang agak rumit, tapi data ini sangat membantu kita dalam memahami alam semesta secara keseluruhan. Jadi, inilah tugas terakhir Voyager, memberitahu kita lebih lanjut tentang ruang antar bintang. Probe ini telah mengirim lebih dari 60 frame mosaik tata surya dari jarak lebih dari 6,5 miliar kilometer dari bumi. Para saintis menggunakan frame ini untuk membuat gambar berwarna dengan ukuran besar yang diberi nama pale blue dot atau titik biru pucat. Kira-kira ini titik apa ya? Oh, ternyata bumi kita. Jadi, begitulah rupa bumi kita dari sudut pandang Voyager. Foto ini mampu nunjukin kalau kita sangat kecil dan planet kita sangat rapuh. Voyager 1 juga punya misi lain yang lebih penting, yaitu memberitahu peradaban lain tentang manusia di bumi. Kamu pernah dengar soal piringan emas Voyager yang terkenal itu kan? Piringan emas ini berisi banyak file audio dan video yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama berisi kata halo dalam 55 bahasa, termasuk bahasa kuno dan bahasa yang sudah punah. Hampir 80% dari rekaman ini berisi banyak jenis karya musik, misalnya musik klasik karya Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, musik rakyat dari berbagai negara dan era, hingga blues seperti lagu-lagu terkenal karya Louis Armstrong dan Chuck Berry. 20% sisanya berupa rekaman suara manusia, alam, hewan, dan 116 foto yang dikodekan menjadi sinyal audio. Ada juga rekaman pidato Kurt Waldheim, mantan sekretaris PBB, dan Jimmy Carter, mantan presiden Amerika Serikat yang berisi pesan persahabatan. Selain rekaman, para ilmuwan juga nyiapin jarum pemutarnya, lengkap dengan gambar sederhana yang nunjukin cara pakainya. Mereka juga ngasih tahu cara mengubah pesan suara menjadi gambar. Di dalam piringan ini juga ada koordinat bumi yang terbuat dari peta pulsar.
Koordinatnya nunjukin posisi matahari di galaksi Bima Sakti. Rekaman ini dibungkus dalam kotak aluminium berlapis emas untuk melindunginya dari radiasi dan debu kosmik. Sambil membawa piringan ini, Voyager 1 memulai perjalanan panjangnya. Jarak tempuhnya sudah lumayan jauh, dan posisinya saat ini sudah sejauh 154 satuan astronomi dari kita, atau sekitar 23 miliar kilometer. Karena inilah, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia yang letaknya paling jauh. Gelar ini awalnya disematkan pada misi Pioneer 10, tapi Voyager 1 berhasil menggesernya pada tahun 1998. NASA bisa dibilang untung besar karena Voyager 1 jauh melampaui batas masa pakainya. Bahkan saking kerennya, Voyager 1 telah menyalip saudara kembarnya, Voyager 2, yang diluncurkan ke luar angkasa 2 minggu sebelumnya. Voyager 1 bergerak dengan kecepatan 17 km per detik atau 56.000 km per jam. Mobil sport modern tercepat di dunia aja cuma bisa melaju dengan kecepatan 491 km per jam. Jadi, kecepatan Voyager 1 sulit dibayangin. Voyager 1 tengah melaju mendekati batas awan Oort atau lapisan hipotetis objek es yang mengelilingi tata surya. Para astronom belum mengonfirmasi keberadaannya, tapi mereka sangat yakin objek tersebut memang ada di situ. Bahkan beberapa saat lalu, fenomena lubang hitam pun cuma dianggap teori. Sayangnya, Voyager 1 nggak akan kembali ke tata surya kita. Probe ini mungkin akan terus berkomunikasi dengan bumi sampai tahun 2025 hingga akhirnya hilang kontak. Dalam waktu 300 tahun, Voyager 1 akan sampai di batas awan Oort. Dan setelah 30.000 tahun, ia akan meninggalkan tata surya. Dan pastinya kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kalau perjalanannya lancar, 10.000 tahun kemudian, Voyager 1 akan terbang menuju bintang katai merah Gliese 445 di rasi bintang jerapah. Nantinya, probe ini mungkin akan terus terbang di sekitar Bima Sakti. Oke, sekarang kita bahas soal sinyal misteriusnya ya. Memangnya ada apa sih? Nah, jawabannya agak unik. Laboratorium Propulsi Jet NASA yang memantau dan mengendalikan duo Voyager melaporkan masalah ini pada bulan Mei 2022. Pesawat luar angkasa andalan kita ini tiba-tiba mengirimkan data aneh menuju bumi. Makanya para insinyur NASA mulai kebingungan. Pasti kamu mikirnya gini kan, palingan Voyager 1 udah mulai rusak tuh. Tapi kenyataannya nggak begitu. Voyager 1 masih berfungsi seperti biasa, bahkan masih bisa menerima dan menjalankan perintah dari bumi, serta mengumpulkan dan mengirimkan data ilmiah. Tapi AACS atau Attitude and Articulation Control Subsystem nggak nunjukin proses yang sebenarnya terjadi pada Voyager. Sistem ini mendukung orientasi probe di luar angkasa dan membantunya terus berkomunikasi dengan bumi. Pada dasarnya, sinyal ini nunjukin kalau orientasi probe di luar angkasa sedang kacau. Tapi menurut klaim para saintis, bukan ini masalahnya. Mereka tahu sumber sinyal antena tetap ada di posisi yang sama, relatif terhadap bumi. Jadi, semuanya sudah sesuai dengan rencana. Masalah tersebut belum mengacaukan sistem perlindungan kesalahan di Voyager 1. Probe ini juga belum memasuki mode aman. Lalu, apa yang terjadi di luar angkasa sana? Ketua peneliti Suzanne Dodd mengatakan masalah ini sebetulnya bisa diprediksi, apalagi Voyager 1 sudah beroperasi selama 45 tahun. Para pakar menjelaskan proses di dalam probe memang masih menjadi misteri. Mereka nggak tahu pasti sumber data yang salah, dan pengaruhnya terhadap pengoperasian Voyager masih belum jelas. Suzanne Dodd menambahkan, masalah seperti ini bisa saja terjadi karena Voyager 1 berada di ruang antar bintang yang tingkat radiasinya sangat tinggi. Belum ada pesawat luar angkasa lain yang pernah sampai di tempat ini. Para saintis dari NASA mengatakan mereka akan terus memantau data dari Voyager 1 hingga masalahnya bisa teridentifikasi. Kalau mereka berhasil, tim manajemen akan berusaha memperbaikinya. Tapi kalau gagal, mereka harus beradaptasi dengan kondisi baru.
Kalaupun masalahnya bisa ketemu, kemungkinan itu nggak akan cukup. Sinyal dari Voyager baru diterima setelah 20 jam 33 menit. Dan untuk meresponnya, mereka harus nunggu lagi selama itu. Seenggaknya Voyager 2 masih baik-baik aja. Posisinya saat ini berada di ruang antar bintang sejauh 20 miliar kilometer dari bumi. Kita cuma bisa nunggu informasi terbaru sambil berharap agar masalahnya bisa terpecahkan. Tapi berapa lama lagi Voyager 1 bisa bertahan? Seberapa mungkin probe ini akan sampai di batas awan Oort dalam 300 tahun? Menurutmu gimana? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Semua planet di tata surya kita perlahan membentuk formasi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus mulai berjajar dalam satu garis lurus. Fenomena yang dikenal dengan istilah parade planet ini terjadi setiap 176 tahun sekali. Dan terakhir telah teramati hampir 40 tahun yang lalu. Di momen langka ini, kita bisa mengamati semua planet secara bersamaan. Pada tanggal 20 Agustus 1977, bagian luar Kennedy Space Center milik NASA sudah dipenuhi ribuan orang. Rupanya, mereka tengah menyaksikan peluncuran misi luar angkasa paling bergengsi dan terjauh. 5, 4, 3, 2, 1, luncurkan! Roket Titan lepas landas dari bumi lalu meninggalkan atmosfer. Setelah sampai di ruang angkasa, roket ini meluncurkan probe Voyager 2 yang memulai perjalanannya. Probe ini terdiri dari satu bus setinggi 0,47 meter dan selebar hampir 1,8 meter. Lalu di atasnya ada antena bulat berdiameter 3,66 meter. Kebanyakan perlengkapan ilmiahnya terpasang pada tiang sepanjang 2,5 meter. Pada tanggal 5 September 1977, probe serupa Voyager 1 meninggalkan planet kita. Probe ini berhasil mengirimkan foto bumi dan bulan, kemudian segera mengambil alih Voyager 2 yang diluncurkan 2 minggu sebelumnya. Karena itulah probe yang kedua ini dinamai sebagai Voyager 1. Probe ini siap melakukan perjalanannya menembus ruang angkasa. Pada tanggal 5 Maret 1979, lokasinya sudah sejauh 4 kali jarak bumi ke matahari. Dan begitu mendekati Jupiter, Voyager 1 mulai menyiapkan perlengkapan ilmiahnya agar bisa menjelajahi planet tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai peralatan, termasuk sistem 2 kamera dengan lensa narrow angle dan wide angle untuk mengambil foto Jupiter dengan sudut gambar yang luas, sekaligus foto close-up satelit dan area khususnya. Wahana ini juga dilengkapi dengan radio science system untuk nyari tahu komposisi, berat, dan medan gravitasi planet yang disinggahi. Spektrometer inframerah dan ultraviolet membantu mengukur suhu dan radiasi yang nggak bisa kita deteksi dengan mata telanjang. Berbagai sensor juga dipakai untuk memeriksa sinar kosmik. Voyager 1 merupakan wahana pertama yang mendeteksi adanya gunung berapi di luar bumi. Gunung ini berada di satelit Jupiter Io dan gunung di situ terus-terusan memuntahkan lava. Kemudian, Voyager 1 ngarahin kameranya menuju bintik merah raksasa. Dengan temuan ini, para saintis bisa tahu kalau badai raksasa di Jupiter masih terus bergejolak sejak teramati pertama kali. Saat itu, petir di luar bumi juga baru teramati. Dan dalam pengamatan Voyager 1 dengan spektrum tak kasat mata, peranan Io sangat mirip dengan generator listrik bagi Jupiter. Ion partikel bermuatan terus-terusan berterbangan menuju si raksasa gas. Dan arus listriknya bisa sampai 5 juta ampere. Voyager 1 segera melanjutkan perjalanannya. 5 bulan kemudian, Voyager 2 juga mendekati Jupiter. Raksasa gas ini punya cincin di sekelilingnya. Tapi nggak seperti cincin Saturnus, kebanyakan cincin Jupiter terdiri dari debu. Tabrakan satelit berbatu di Jupiter telah menghasilkan serpihan kecil dan lambat laun, serpihan ini berubah menjadi debu halus. Voyager 2 mulai mendekati Europa. Seluruh permukaan satelit ini tertutup oleh kerak es. Mungkin di bawahnya ada lautan berwujud cair yang dihuni makhluk hidup. Voyager 2 merupakan probe pertama yang berhasil mendeteksi retakan di kerak es Europa. Saat terbang di dekat Io, Voyager 2 juga mengamati 6 gunung berapi di permukaannya sedang meletus. Berarti periode aktivitas gunung berapi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Setelah mengitari Jupiter beberapa kali, duo Voyager mulai menjauh menuju luar angkasa. Manuver gravitasi bisa meningkatkan kecepatan dan menghemat bahan bakar kedua probe selama perjalanan.
Pada tanggal 9 November 1980, Voyager 1 sudah menempuh perjalanan sejauh 8 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Saturnus. Wahana ini kemudian mendeteksi 3 satelit Saturnus, yaitu Atlas, Prometheus, dan Pandora. Temuan ini telah membuktikan kalau ketiganya telah membuat cincin Saturnus saling sejajar. Dan gak seperti cincin Jupiter, cincin Saturnus mengandung es. Voyager 1 mulai mengamati satelit terbesar Saturnus alias Titan. Ukurannya 50% lebih besar dari bulan dan di dalamnya terdapat atmosfer. Inilah satu-satunya tempat selain bumi yang memiliki kandungan air dalam wujud cair. Makanya, ilmuwan juga nggak ngebantah kalau di dalamnya bisa saja terdapat kehidupan. Oke, saatnya melakukan manuver gravitasi lagi. Dan kali ini, Voyager 1 terbang menjauhi orbit Saturnus ke arah atas relatif terhadap garis parade planet. Hampir setahun kemudian, Voyager 2 sampai di tujuan. Wahana ini melintasi sejumlah satelit Saturnus yang mengandung es. Dulunya, satelit ini diperkirakan saling bertabrakan, lalu meruntuhkan bongkahan es dan batu besar. Serpihannya mengorbit Saturnus, bertabrakan, dan perlahan hancur menjadi debu yang mengandung es dan batuan. Kemudian terbentuklah cincin Saturnus yang terkenal itu. Setelah melakukan manuver gravitasi lagi, Voyager 2 melesat menuju raksasa gas berikutnya. 5 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di tempat tujuan sejauh 17 kali jarak bumi ke matahari. Untuk pertama kalinya, objek buatan manusia bisa mendekati Uranus. Di situ, Voyager 2 mendeteksi 11 satelit baru. Wahana ini juga menetapkan Uranus sebagai planet terdingin di tata surya yang suhunya mencapai minus 213 derajat Celcius atau 4 kali lebih dingin dari suhu di kutub selatan. Saat itu, Deep Space Network sedang diuji coba di bumi untuk pertama kalinya. Jaringan teleskop radio di seluruh dunia ini mengarahkan lensanya ke suatu titik di langit untuk memulai komunikasi dengan objek jauh, dan teleskop ini berhasil menerima sinyal dari Voyager 1 dan Voyager 2. 25 Agustus 1989, Voyager 2 telah menempuh perjalanan sejauh 23 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Neptunus. Saat inilah manusia menerima foto Neptunus dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Probe ini menemukan 6 satelit baru dan berhasil memotret cincin Neptunus. Para saintis kemudian mematikan kamera Voyager 2 untuk menghemat daya komputer dan instrumen utama pengukur angin surya dan angin antar bintang. Probe ini kemudian meninggalkan Neptunus menuju luar angkasa. Makanya, kamera di dalamnya sudah nggak diperlukan lagi. Beberapa bulan kemudian, Voyager 1 mengirimkan foto terakhirnya ke bumi berupa potret objek di seluruh tata surya kita. Titik-titik yang kelihatan redup ini adalah planet. Di foto ini, bumi sangat sulit dikenali. Setelah itu, kamera dimatikan untuk menghemat daya. Voyager 1 kemudian memulai misi antar bintangnya. Selama 15 tahun, Voyager 1 telah terbang ke seluruh penjuru tata surya. Dan pada tanggal 16 Desember 2004, wahana ini telah melewati termination shock. Di tempat ini, angin surya tiba-tiba melambat dan memanas setelah bertabrakan dengan angin antar bintang. Tapi Voyager 1 berhasil bertahan selama uji coba, lalu melanjutkan perjalanannya. Pada tahun 2007, Voyager 2 melintasi batas yang sama. Saat itulah sensor mulai merekam suhunya mencapai 130 derajat Celcius. Tapi Voyager 2 berhasil bertahan dan melanjutkan perjalanannya menuju ruang angkasa gelap. Voyager 1 dan Voyager 2 terbang melewati medium antar bintang dengan arah berlawanan. Keduanya mendeteksi gelembung angin surya alias heliosfer berbentuk lonjong mirip telur, jadi bukan bulat sempurna. Pada tanggal 25 Agustus 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil memasuki medium antar bintang. Probe ini juga jadi objek buatan manusia paling jauh dalam sejarah manusia. Kemudian pada tanggal 5 November 2018, Voyager 2 ikut meninggalkan tata surya. Kedua wahana tersebut terus memasuki angkasa luas. Voyager telah beroperasi selama 44 tahun. Voyager 1 menempuh perjalanan sejauh 153 kali jarak bumi ke matahari dengan kecepatan 61.155 km per jam. Sekitar 300 tahun lagi, kedua wahana ini akan sampai di awan Oort, yaitu area di sekitar tata surya yang diperkirakan cuma terdiri dari asteroid dan bongkahan es.
Ilmuwan meyakini kedua Voyager ini bisa sampai di bintang terdekat 40.000 tahun lagi. Mungkin suatu saat nanti keduanya bisa memasuki sistem bintang ini dan menjelajahi dunia yang belum kita tahu. Mungkin di situ ada planet yang mirip dengan bumi. Voyager 1 dan Voyager 2 mungkin akan bisa menemukan peradaban cerdas yang menghuninya. Untuk menjalankan misi ini, tiap Voyager mengangkut piringan emas berisi pesan. Di dalamnya ada 115 foto, di antaranya ada sistem nomor kita, peta tata surya beserta foto planetnya, diagram DNA manusia, foto manusia, dan lanskap bumi. Ada juga salam dalam 55 bahasa di bumi, dari bahasa tertua hingga terbaru. Selain itu, ada musik berdurasi 90 menit dari semua penjuru di bumi. Voyager juga membawa alat pemutar suara. Kalau peradaban lain bisa mendapatkan piringan ini, ilmuwan mereka akan memahami datanya secara bertahap. Bisa aja kan mereka akan melakukan kunjungan persaudaraan ke planet kita, tapi mereka harus mengulangi perjalanan Voyager yang super panjang selama belasan tahun cahaya melintasi ruang angkasa. Kemudian melewati batas tata surya dan akhirnya terbang melalui Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, dan sabuk asteroid menuju planet biru kita. Semoga aja manusia udah cukup maju saat menyambut mereka ya. Deretan pesawat luar angkasa asing mulai masuk ke atmosfer bumi. Pesawat ini berseliweran di atas planet kita dan melewati sejumlah kota sampai bikin publik heboh. Tiba-tiba, pintu pesawat yang paling besar mulai membuka dan memperlihatkan makhluk asing dengan meniru bahasa kita. Dia bilang kalau mereka berasal dari bintang jauh Proxima Centauri. Hal seperti ini bisa aja terjadi loh. Para ilmuwan baru saja menangkap sinyal radio misterius dari bintang tersebut. Proxima Centauri adalah bintang yang paling dekat dengan tata surya. Jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya. Maka, seberkas cahaya yang berasal dari bintang ini akan sampai di bumi dalam waktu 4,2 tahun. Perjalanannya sendiri setara dengan 270.000 kali jarak dari bumi ke matahari. Bintang Proxima Centauri akan kelihatan buram di langit malam kalau kita mengamatinya dengan mata telanjang. Tapi sistemnya ini juga menyimpan misteri. Kita cek langsung ke lokasi aja yuk, biar bisa mengamati sistemnya dari dekat. Sip, udah sampai di Katai Merah. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan beratnya 8 kali lebih ringan. Proxima Centauri 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan bobotnya hampir 150 kali lebih berat. Objek yang kita cari masih agak jauh nih. Planet Proxima Centauri B sangat mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 10% lebih besar dari bumi dan lokasinya berada di zona laik huni bintang. Jaraknya sangat pas, jadi nggak terlalu jauh maupun terlalu mepet. Suhunya juga pas, nggak terlalu panas ataupun dingin. Airnya bisa aja berwujud cair kalau memang di situ ada air. Dengan begini, bentuk kehidupan akan bisa muncul dan berkembang. Mungkin peradabannya malah sudah cukup berkembang sampai bisa mengirim sinyal menuju bumi. Sinyal radio adalah bentuk gelombang yang memiliki panjang dan frekuensi. Para ahli juga bisa ngebedain antara sinyal buatan dengan sinyal alami. Sinyal yang tertangkap dari Proxima Centauri B punya frekuensi 982 MHz. Sedangkan sinyal radio yang biasa kita dengarkan di dapur atau di mobil punya frekuensi sekitar 100 MHz. Makanya, para ilmuwan langsung menyimpulkan kalau sinyal tersebut buatan. Sinyal seperti ini mungkin telah digunakan di semesta yang berkembang. Kalau memang berisi pesan dari peradaban luar angkasa, para ahli perlu memecahkannya. Dan siapapun juga perlu menerapkan metode enkripsi yang paling sederhana. Manusia telah mengirimkan sinyal radio ke ruang angkasa yang juga dikenal dengan sebutan pesan Arecibo. Pesan ini terdiri dari 1679 digit. Bentuknya berupa persegi dengan 23 baris dan 73 kolom. Di dalamnya terdapat informasi tentang peradaban yang dilambangkan dengan kode biner. Di permukaan persegi ini, terdapat sistem angka yang kita gunakan dengan kode warna putih. Kalau yang ungu ini sebetulnya kunci untuk membaca isi pesan berikutnya. Nomor atom unsur hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor dilambangkan dengan sandi. Semua unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Kalau si penerima sinyal bisa mengidentifikasi angka dan kunci ini, mereka akan bisa membaca pesan berikutnya. Warna hijau ini merupakan unit dasar rantai DNA kita.
Di bawahnya terdapat rantai DNA. Kotak putih merepresentasikan jumlah pasangan DNA, sedangkan warna biru nunjukin bentuk rantainya. Selanjutnya ada gambar siluet manusia. Objek putih dan biru di sebelah kiri merupakan nomor kode tinggi rata-rata kita. Gambar manusia juga terdapat di ujung untai DNA agar peradaban luar angkasa bisa mengetahui wujud kita. Nah, kalau kotak putih di sebelah kanan ini nunjukin jumlah populasi kita saat pesan ini dibuat, yaitu sebanyak 4,2 miliar pada tahun 1974, hampir setengah kali dari populasi sekarang. Selanjutnya ada gambar tata surya. Kotak kuning besar ini adalah matahari, lalu diikuti semua planet di tata surya kita, termasuk Pluto. Saat itu, Pluto masih dianggap sebagai planet. Posisi bumi agak bergeser ke sebelah sini, agar peradaban luar angkasa bisa tahu asal pesan ini. Gambar terakhir berupa observatorium yang telah mengirimkan pesan ini ke ruang angkasa. Sinyal ini sudah dalam perjalanan menuju gugus bintang M13 sejauh 25.000 tahun cahaya dari bumi. Jadi, baru akan sampai di tempat tujuan 25.000 tahun lagi. Dan kita perlu nunggu 25.000 tahun berikutnya untuk dapat jawabannya. Kalaupun di luar angkasa sana memang ada peradaban yang menerima sinyal ini. Kalau sinyal dari Proxima Centauri juga berupa pesan, kita perlu waktu untuk memahami isinya. Oke, kita nyalain dulu komputer super canggihnya, lalu tunggu hasilnya. Tapi sinyal misterius lain juga pernah tertangkap di bumi. Para ilmuwan merekam sinyalnya. Wow! Aneh pada tahun 1977 yang diperkirakan berasal dari rasi bintang Sagittarius. Teleskop menangkap sinyal asing ini selama 72 detik. Lalu, peneliti yang mengamati cetakannya menyimpulkan kalau sinyal ini ternyata buatan. Dia menulis kata wow sebagai reaksinya. Saat dilakukan studi dan pengamatan lebih lanjut, sinyal ini malah nggak bisa terdeteksi lagi. Menurut beberapa teori, sinyal ini berasal dari pesawat luar angkasa yang melintas. Dan setelah jaraknya sangat jauh, kita udah nggak bisa lagi mendeteksinya. Tapi kemungkinan, sinyal ini dihasilkan di bumi, lalu diarahkan ke atas, tapi malah mantul ke objek di ketinggian, seperti pesawat, satelit, atau puing luar angkasa yang mengorbit bumi. Kemudian, sinyal ini tertangkap teleskop. Karena termasuk buatan manusia, panjang gelombang dan frekuensinya terbilang khas. Akibatnya, para ilmuwan bisa sangat kebingungan. Pada tahun 2017 lalu, mereka merekam suar di Proxima Centauri. Dalam 10 detik saja, bintang ini bertambah terang sampai 1000 kali lipat. Sebelumnya juga terdeteksi suar yang lebih lemah, tapi berlangsung sekitar 2 menit. Dengan suar ini, Proxima Centauri memancarkan radiasi yang sangat tinggi. Meski di planet pendamping bintangnya ada kehidupan, suar ini kemungkinan telah menghancurkannya. Angin bintang pasti sudah menghempaskan atmosfernya dan bikin permukaannya tak bernyawa. Dibanding bumi, total radiasi energi tinggi yang diterima Proxima Centauri B sebanyak 60 kali lebih besar, sedangkan radiasi sinar X-nya 400 kali lebih kuat. Para ahli kemudian memprediksi kemungkinan terbentuknya kehidupan di planet ini kira-kira 1:100 juta. Mereka memang belum tahu pasti kalau sinyal ini termasuk buatan atau alami. Tapi skenario soal pesawat luar angkasa yang mampir ke bumi kemungkinan besar nggak akan terjadi. Untuk mencari peradaban di luar angkasa, kita cuma bisa menggunakan gelombang radio. Dan karakteristiknya mirip bunyi berisik yang menyebar dari planet kita ke berbagai penjuru pada kecepatan cahaya. Kendala utamanya yaitu jaraknya sangat jauh. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya. Di seberangnya mungkin saja ada kehidupan. Jika kita mengirim sinyal radio ke galaksi tersebut, sinyalnya baru akan diterima 100.000 tahun kemudian. Lalu kita baru bisa mendapatkan balasannya 100.000 tahun lagi. Mekanisme seperti ini mirip-mirip seperti menelepon orang lain. Manusia baru bisa membuat dan menerima sinyal radio pada abad ke-19. Kalau perkembangan peradaban di Bima Sakti sama seperti di bumi, mereka tentu punya radio. Tapi kita baru akan mendapat sinyal mereka ribuan tahun kemudian. Selain itu, suara radio dari planet kita mulai hilang. Saat ini, kita menggunakan teknologi Bluetooth, serat optik, dan TV kabel. Jadi, sekitar 100 tahun lagi, sinyal kita nggak akan terdeteksi lagi di semesta lain. Yang justru lebih parah, peradaban di luar angkasa sana akan mengirim sinyal ke ruang angkasa kita. Meski sinyalnya mencapai bumi, kita belum punya teknologi yang bisa mendeteksinya. Semesta yang pengirimnya sudah maju pesat, tapi sinyalnya menghilang. Kita mungkin menangkap sisa gelombang radio yang melintasi alam semesta, tapi udah telat masang antena.
Ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta kita, masing-masing terdiri dari miliaran hingga triliunan bintang yang serupa dengan matahari. Dan mungkin di sekelilingnya terdapat satu planet yang juga mirip dengan bumi. Mungkin nggak sih kalau di luar sana ada kehidupan? Jangan-jangan peradaban ini juga lagi mengamati teleskopnya sambil berupaya menangkap sinyal radio dari planet tak dikenal, sama seperti kita. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi.
Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi, Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya, sebab di atas sana bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya, yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar.
Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer. Semua planet di tata surya kita perlahan membentuk formasi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus mulai berjajar dalam satu garis lurus. Fenomena yang dikenal dengan istilah parade planet ini terjadi setiap 176 tahun sekali. Dan terakhir telah teramati hampir 40 tahun yang lalu. Di momen langka ini, kita bisa mengamati semua planet secara bersamaan. Pada tanggal 20 Agustus 1977, bagian luar Kennedy Space Center milik NASA sudah dipenuhi ribuan orang. Rupanya, mereka tengah menyaksikan peluncuran misi luar angkasa paling bergengsi dan terjauh. 5, 4, 3, 2, 1, luncurkan! Roket Titan lepas landas dari bumi lalu meninggalkan atmosfer. Setelah sampai di ruang angkasa, roket ini meluncurkan probe Voyager 2 yang memulai perjalanannya. Probe ini terdiri dari satu bus setinggi 0,47 meter dan selebar hampir 1,8 meter. Lalu di atasnya ada antena bulat berdiameter 3,66 meter. Kebanyakan perlengkapan ilmiahnya terpasang pada tiang sepanjang 2,5 meter. Pada tanggal 5 September 1977, probe serupa Voyager 1 meninggalkan planet kita. Probe ini berhasil mengirimkan foto bumi dan bulan, kemudian segera mengambil alih Voyager 2 yang diluncurkan 2 minggu sebelumnya. Karena itulah, probe yang kedua ini dinamai sebagai Voyager 1. Probe ini siap melakukan perjalanannya menembus ruang angkasa. Pada tanggal 5 Maret 1979, lokasinya sudah sejauh 4 kali jarak bumi ke matahari. Dan begitu mendekati Jupiter, Voyager 1 mulai menyiapkan perlengkapan ilmiahnya agar bisa menjelajahi planet tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai peralatan, termasuk sistem 2 kamera dengan lensa narrow angle dan wide angle untuk mengambil foto Jupiter dengan sudut gambar yang luas, sekaligus foto close-up satelit dan area khususnya. Wahana ini juga dilengkapi dengan radio science system untuk nyari tahu komposisi, berat, dan medan gravitasi planet yang disinggahi. Spektrometer inframerah dan ultraviolet membantu mengukur suhu dan radiasi yang nggak bisa kita deteksi dengan mata telanjang. Berbagai sensor juga dipakai untuk memeriksa sinar kosmik. Voyager 1 merupakan wahana pertama yang mendeteksi adanya gunung berapi di luar bumi. Gunung ini berada di satelit Jupiter Io dan gunung di situ terus-terusan memuntahkan lava. Kemudian, Voyager 1 ngarahin kameranya menuju bintik merah raksasa. Dengan temuan ini, para saintis bisa tahu kalau badai raksasa di Jupiter masih terus bergejolak sejak teramati pertama kali. Saat itu, petir di luar bumi juga baru teramati. Dan dalam pengamatan Voyager 1 dengan spektrum tak kasat mata, peranan Io sangat mirip dengan generator listrik bagi Jupiter. Ion partikel bermuatan terus-terusan berterbangan menuju si raksasa gas. Dan arus listriknya bisa sampai 5 juta ampere. Voyager 1 segera melanjutkan perjalanannya. 5 bulan kemudian, Voyager 2 juga mendekati Jupiter. Raksasa gas ini punya cincin di sekelilingnya. Tapi nggak seperti cincin Saturnus, kebanyakan cincin Jupiter terdiri dari debu. Tabrakan satelit berbatu di Jupiter telah menghasilkan serpihan kecil dan lambat laun, serpihan ini berubah menjadi debu halus. Voyager 2 mulai mendekati Europa. Seluruh permukaan satelit ini tertutup oleh kerak es. Mungkin di bawahnya ada lautan berwujud cair yang dihuni makhluk hidup. Voyager 2 merupakan probe pertama yang berhasil mendeteksi retakan di kerak es Europa. Saat terbang di dekat Io, Voyager 2 juga mengamati 6 gunung berapi di permukaannya sedang meletus. Berarti periode aktivitas gunung berapi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan.
Setelah mengitari Jupiter beberapa kali, duo Voyager mulai menjauh menuju luar angkasa. Manuver gravitasi bisa meningkatkan kecepatan dan menghemat bahan bakar kedua probe selama perjalanan. Pada tanggal 9 November 1980, Voyager 1 sudah menempuh perjalanan sejauh 8 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Saturnus. Wahana ini kemudian mendeteksi 3 satelit Saturnus, yaitu Atlas, Prometheus, dan Pandora. Temuan ini telah membuktikan kalau ketiganya telah membuat cincin Saturnus saling sejajar. Dan gak seperti cincin Jupiter, cincin Saturnus mengandung es. Voyager 1 mulai mengamati satelit terbesar Saturnus alias Titan. Ukurannya 50% lebih besar dari bulan dan di dalamnya terdapat atmosfer. Inilah satu-satunya tempat selain bumi yang memiliki kandungan air dalam wujud cair. Makanya ilmuwan juga nggak ngebantah kalau di dalamnya bisa saja terdapat kehidupan. Oke, saatnya melakukan manuver gravitasi lagi. Dan kali ini Voyager 1 terbang menjauhi orbit Saturnus ke arah atas relatif terhadap garis parade planet. Hampir setahun kemudian, Voyager 2 sampai di tujuan. Wahana ini melintasi sejumlah satelit Saturnus yang mengandung es. Dulunya, satelit ini diperkirakan saling bertabrakan, lalu meruntuhkan bongkahan es dan batu besar. Serpihannya mengorbit Saturnus, bertabrakan, dan perlahan hancur menjadi debu yang mengandung es dan batuan. Kemudian terbentuklah cincin Saturnus yang terkenal itu. Setelah melakukan manuver gravitasi lagi, Voyager 2 melesat menuju raksasa gas berikutnya. 5 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di tempat tujuan sejauh 17 kali jarak bumi ke matahari. Untuk pertama kalinya, objek buatan manusia bisa mendekati Uranus. Di situ, Voyager 2 mendeteksi 11 satelit baru. Wahana ini juga menetapkan Uranus sebagai planet terdingin di tata surya yang suhunya mencapai minus 213 derajat Celcius atau 4 kali lebih dingin dari suhu di kutub selatan. Saat itu, Deep Space Network sedang diuji coba di bumi untuk pertama kalinya. Jaringan teleskop radio di seluruh dunia ini mengarahkan lensanya ke suatu titik di langit untuk memulai komunikasi dengan objek jauh, dan teleskop ini berhasil menerima sinyal dari Voyager 1 dan Voyager 2. 25 Agustus 1989, Voyager 2 telah menempuh perjalanan sejauh 23 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Neptunus. Saat inilah manusia menerima foto Neptunus dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Probe ini menemukan 6 satelit baru dan berhasil memotret cincin Neptunus. Para saintis kemudian mematikan kamera Voyager 2 untuk menghemat daya komputer dan instrumen utama pengukur angin surya dan angin antar bintang. Probe ini kemudian meninggalkan Neptunus menuju luar angkasa. Makanya, kamera di dalamnya sudah nggak diperlukan lagi. Beberapa bulan kemudian, Voyager 1 mengirimkan foto terakhirnya ke bumi berupa potret objek di seluruh tata surya kita. Titik-titik yang kelihatan redup ini adalah planet. Di foto ini, bumi sangat sulit dikenali. Setelah itu, kamera dimatikan untuk menghemat daya. Voyager 1 kemudian memulai misi antar bintangnya. Selama 15 tahun, Voyager 1 telah terbang ke seluruh penjuru tata surya. Dan pada tanggal 16 Desember 2004, wahana ini telah melewati termination shock. Di tempat ini, angin surya tiba-tiba melambat dan memanas setelah bertabrakan dengan angin antar bintang. Tapi Voyager 1 berhasil bertahan selama uji coba, lalu melanjutkan perjalanannya. Pada tahun 2007, Voyager 2 melintasi batas yang sama. Saat itulah sensor mulai merekam suhunya mencapai 130 derajat Celcius. Tapi Voyager 2 berhasil bertahan dan melanjutkan perjalanannya menuju ruang angkasa gelap. Voyager 1 dan Voyager 2 terbang melewati medium antar bintang dengan arah berlawanan. Keduanya mendeteksi gelembung angin surya alias heliosfer berbentuk lonjong mirip telur, jadi bukan bulat sempurna. Pada tanggal 25 Agustus 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil memasuki medium antar bintang. Probe ini juga jadi objek buatan manusia paling jauh dalam sejarah manusia. Kemudian pada tanggal 5 November 2018, Voyager 2 ikut meninggalkan tata surya. Kedua wahana tersebut terus memasuki angkasa luas. Voyager telah beroperasi selama 44 tahun. Voyager 1 menempuh perjalanan sejauh 153 kali jarak bumi ke matahari dengan kecepatan 61.155 km per jam. Sekitar 300 tahun lagi, kedua wahana ini akan sampai di awan Oort, yaitu area di sekitar tata surya yang diperkirakan cuma terdiri dari asteroid dan bongkahan es.
Ilmuwan meyakini kedua Voyager ini bisa sampai di bintang terdekat 40.000 tahun lagi. Mungkin suatu saat nanti keduanya bisa memasuki sistem bintang ini dan menjelajahi dunia yang belum kita tahu. Mungkin di situ ada planet yang mirip dengan bumi. Voyager 1 dan Voyager 2 mungkin akan bisa menemukan peradaban cerdas yang menghuninya. Untuk menjalankan misi ini, tiap Voyager mengangkut piringan emas berisi pesan. Di dalamnya ada 115 foto, di antaranya ada sistem nomor kita, peta tata surya beserta foto planetnya, diagram DNA manusia, foto manusia, dan lanskap bumi. Ada juga salam dalam 55 bahasa di bumi, dari bahasa tertua hingga terbaru. Selain itu, ada musik berdurasi 90 menit dari semua penjuru di bumi. Voyager juga membawa alat pemutar suara. Kalau peradaban lain bisa mendapatkan piringan ini, ilmuwan mereka akan memahami datanya secara bertahap. Bisa aja kan mereka akan melakukan kunjungan persaudaraan ke planet kita, tapi mereka harus mengulangi perjalanan Voyager yang super panjang selama belasan tahun cahaya melintasi ruang angkasa. Kemudian melewati batas tata surya dan akhirnya terbang melalui Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, dan sabuk asteroid menuju planet biru kita. Semoga aja manusia udah cukup maju saat menyambut mereka ya. Pada tanggal 20 Agustus 1977, misi luar angkasa paling ambisius meluncur dari bumi. Tujuan utama Voyager 2 adalah mempelajari tata surya luar dari dekat. Itu bisa terjadi karena deretan langka planet-planet. Voyager 2 ditugaskan mempelajari semua raksasa gas tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Para astronom juga berharap probe ini bisa menemukan dan menjelajahi tepi tata surya. Karena Voyager 2 dirakit untuk perjalanan antar bintang, probe ini dilengkapi dengan antena besar kira-kira selebar 4 meter. Alat itu membuat pesawat antariksa ini bisa mengirim data yang dikumpulkannya ke bumi. Selama perjalanannya, probe antariksa ini menemukan bulan ke-14 Jupiter. Voyager 2 adalah satu-satunya pesawat antariksa yang mempelajari keempat planet raksasa dari dekat. Ia objek buatan manusia pertama yang melintasi Uranus. Di sana, probe ini menemukan 2 cincin dan 10 bulan baru. Voyager 2 juga terbang melewati Neptunus dan melihat titik gelap besarnya. Itu adalah badai besar yang berputar di belahan selatan planet ini. Badai itu seukuran bumi dan bergerak pada kecepatan 2.400 km per jam. Ini adalah angin terkuat yang pernah dicatat di semua planet tata surya. Dalam sejarah penjelajahan antariksa, hanya 5 pesawat antariksa yang berhasil meninggalkan tarikan gravitasi tata surya, yakni Pioneer 10 dan 11, Voyager 1 dan 2, dan New Horizons. Kita meluncurkan ribuan objek ke ruang angkasa. Objek-objek ini dengan mudah mengalahkan gravitasi bumi. Tapi, matahari sekitar 300.000 kali lebih besar dari bumi. Itu sebabnya tarikan gravitasinya jauh lebih sulit dilawan. Lebih hebatnya lagi, Voyager 2 adalah objek buatan manusia kedua dalam sejarah yang mencapai ruang angkasa di antara bintang setelah melewati heliosfer. Heliosfer adalah gelembung medan magnet dan partikel yang dihasilkan oleh matahari dan melindungi tata surya. 2 tahun setelah peluncurannya, Voyager 2 mulai mengirimkan foto-foto pertama Jupiter. Probe antariksa ini memberi para ilmuwan informasi yang sangat dibutuhkan tentang Io dan Europa, beberapa bulan Jupiter terbesar. Lalu misi luar angkasa ini melintasi raksasa gas itu. Jarak antara pesawat dan planet itu sekitar 644.000 km. Saat itulah probe itu melihat beberapa perubahan bentuk dan warna bintik merah raksasa. Ini adalah sistem badai permanen raksasa, seperti hurikan di bumi tapi jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di Saturnus. Probe ini menemukan jari-jari dan belitan di beberapa cincin planet ini. Saat terbang ke belakang dan ke atas raksasa gas ini, pesawat antariksa ini melewati bidang cincin Saturnus. Pada saat itu, kecepatan Voyager sekitar 13 km per detik. Selama beberapa menit, probe itu dihantam ribuan butiran debu berukuran kecil. Ini terus menggeser arah probe, dan jet kontrolnya harus menembak beberapa kali untuk menstabilkan kendaraan.
Setelah menjelajahi Uranus dan Neptunus, Voyager 2 keluar dari tata surya. Alat-alatnya diatur dalam daya rendah untuk menghemat daya. Pada bulan Agustus 2007, pesawat antariksa ini melewati termination shock. Ini adalah batasan yang menandai batas luar pengaruh matahari. Di sini, angin surya melambat. Pada musim panas 2013, Voyager 2 mencapai medium antar bintang. Kalau kita membahas soal mengirim dan menerima sinyal di ruang angkasa, ada 3 faktor yang harus kamu ingat: jarak, daya, dan waktu. Semakin jauh pesawat antariksa, semakin jauh sinyal harus merambat sebelum mencapainya. Dan semakin lama sinyal mengejar pesawat antariksa, dan saat datang, sinyal itu sangat lemah. Masalah lainnya adalah, begitu meluncur, pesawat antariksa ini tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Pesawat itu memakai teknologi yang terpasang di sana. Selain itu, pesawat seperti Voyager 2 diberi daya dengan bahan bakar radioaktif. Saat membusuk, bahan bakar radioaktif khusus itu melepaskan panas yang diubah menjadi listrik. Sayangnya, semakin banyak bahan yang membusuk, semakin sedikit daya pesawat untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio. Terlepas dari masalah ini, kita belum kehilangan sambungan dengan Voyager 1 dan 2 karena teknologi baru dan lebih kuat muncul di bumi. Sinyal yang dikirim orang-orang bisa mencapai lebih jauh dari sebelumnya. Itu sebabnya kita masih bisa berhubungan dengan Voyager 2 yang sudah memasuki medium antar bintang pada tahun 2018 dan sudah menjelajah kira-kira 19 miliar kilometer. Tapi pada Maret 2020, bagian utama alat yang memungkinkan para ilmuwan bertukar sinyal dengan pesawat ruang angkasa itu mati. Setelah komunikasi dengan pesawat itu terhenti, NASA menghabiskan sekitar 11 bulan meningkatkan jaringan Deep Space Network-nya dan menginstal perangkat keras baru. DSN adalah jaringan internasional antena radio besar yang membantu para astronom di bumi berkomunikasi dengan misi antar planet. Antena-antena ini berada di California, Madrid, dan Canberra. Antena yang digunakan untuk berhubungan dengan Voyager 2 adalah piringan selebar 70 meter di Canberra. Ini satu-satunya alat yang bisa mengirim perintah sampai ke probe itu. Antena ini yang dikenal sebagai DSS-43 mulai beroperasi pada tahun 1972, 5 tahun sebelum Voyager 2 dan Voyager 1 meluncur. Pada saat itu, lebarnya hanya 64 meter. Sejak itu, piringan ini telah mendapat banyak perbaikan dan peningkatan. Tapi, 11 bulan terakhir adalah waktu terlama antena ini mati. Pada bulan Oktober 2020, antena itu akhirnya sudah siap untuk percobaan setelah ditingkatkan dan diperbaiki. Operator misi dikirim untuk mengatur perintah pada Voyager 2, dan setelah beberapa bulan hening, pesawat antariksa itu merespons. Probe itu mengonfirmasi telah mendengar panggilan. Setelah itu, pesawat antariksa ini melaksanakan perintah. Saat piringan itu mati, operator misi sebenarnya bisa mendapat pembaruan data sains dan kesehatan dari Voyager 2. Para astronom terus mendapat data dari medium antar bintang, wilayah di luar heliosfer matahari. Tapi, mereka tak bisa mengirim perintah pada probe itu karena sudah menjelajah terlalu jauh dari bumi. Antena yang sudah diperbarui mendapat 2 pemancar radio baru, dan itu dilakukan tepat waktu. Salah satu pemancar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 sudah hampir 50 tahun belum diganti. Antenanya juga punya alat pendingin dan pemanas serta elektronik yang penting untuk mendukung pemancar canggih. Deep Space Network menarik karena antena radionya dipasang dengan sangat teliti. Jaraknya dibuat merata di seluruh dunia. Dengan begini, hampir semua pesawat antariksa selalu bisa berhubungan dengan setidaknya satu fasilitas, kecuali Voyager 2. Pada tahun 1989, probe ini melintasi Triton, bulan Neptunus. Hanya itu pertemuan dekat manusia dengan planet ke-8 tata surya dan bulannya. Omong-omong, Triton adalah objek terbesar yang dipercaya lahir di Sabu Kuiper. Sabu Kuiper adalah cincin bentuk donat di sekeliling matahari yang dipenuhi objek beku. Voyager 2 menemukan sistem cincin Neptunus dan bulan-bulan bagian dalamnya yang kecil. Probe ini juga mengumpulkan banyak informasi menakjubkan tentang Triton. Misalnya, kini jelas bahwa bulan ini dipenuhi dengan kriovolcano. Alih-alih batu cair, gunung berapi ini memuntahkan es yang terdiri dari air, amonia, dan metana.
Saat pesawat antariksa New Horizons melewati Pluto lebih dari 25 tahun kemudian, pesawat ini menemukan fenomena yang sama pada planet Katai itu. Omong-omong, untuk membuat perjalanan ini, Voyager 2 harus pergi ke kutub utara raksasa gas itu. Tapi ini mengubah lintasan probe, membelokkannya ke arah selatan bergantung pada bidang planet itu. Sejak itu, Voyager 2 bergerak di lintasan itu. Sekarang, pesawat antariksa ini sudah sangat jauh sampai tak terjangkau antena radio di belahan bumi utara, Madrid, dan California. Ini membuat DSS-43 yang terletak di belahan bumi selatan adalah satu-satunya piringan cukup kuat yang menyiarkan frekuensi yang tepat untuk mengirim perintah pada Voyager 2. Voyager 1, kembaran probe yang lebih cepat ini, tidak mengubah lintasannya. Setelah melewati Saturnus, probe ini mengambil jalan berbeda. Itu sebabnya, sekarang probe ini bisa dengan mudah berkomunikasi dengan dua fasilitas di belahan bumi utara. Peningkatan di kompleks Deep Space Communication Canberra bisa juga menguntungkan misi luar angkasa lain. Misalnya, wahana Perseverance Mars yang mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari 2021. Piringan ini juga penting untuk menjelajahi planet lain dan bulan. Ledakan radiasi gamma yang kuat cuma berlangsung setengah detik, tapi energi yang dilepas sangatlah besar, melebihi energi yang dihasilkan matahari kita dalam 10 miliar tahun. Ledakan singkat ini menerangi seluruh langit, lalu cahaya itu berubah menjadi cahaya yang jauh lebih lembut dan lebih tahan lama. Astronom meneliti fenomena ini dengan sinar X, radio, optik, dan gelombang inframerah. Ternyata manusia akhirnya melihat kelahiran magnetar untuk kali pertama. Magnetar ini mungkin terbentuk setelah dua bintang neutron bergabung. Fenomena ini menghasilkan kilonova, salah satu ledakan bintang paling terang dan paling besar. Cahayanya akhirnya mencapai planet kita pada 22 Mei tahun 2020 lalu. Bayangkan sebuah bintang besar setidaknya 5 kali masa matahari kita mencapai akhir hidupnya. Mungkin karena bahan bakar nuklirnya habis. Jika itu terjadi, bintang ini mulai mendingin, tekanan di dalamnya menurun, dan gravitasi mulai menekan ke dalam. Kemudian, massa yang lebih dari 1 juta kali massa planet kita kolaps dalam 15 detik. Saking cepatnya, gelombang kejut yang super besar membuat bagian luar bintang ini meledak dan menghasilkan ledakan cahaya menyilaukan. Ledakan kuat ini bernama supernova. Yang tersisa adalah inti super padat dengan kumpulan gas panas membentuk awan alias nebula yang meluas di sekitarnya. Jika mengembang cukup besar, sekitar lebih dari 10 kali ukuran matahari, kemungkinan besar bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam. Kalau tidak, dia berubah menjadi bintang neutron. Pada dasarnya, ini adalah nukleus raksasa. Yap, bagian tengah atom. Sebagian besar bintang ini terbentuk dari neutron dan lebarnya jarang melebihi 32 km. Sebagai perbandingan, lebar matahari kita hampir 1,4 juta kilometer atau seperti 109 bumi dijejer bersebelahan. Tapi jangan sampai bintang yang relatif kecil ini menipumu. Bobot bintang neutron setidaknya 1,5 kali lebih berat daripada matahari kita dan punya medan magnet yang intens. Kalau kamu mengambil sesendok teh bagian dalam bintang ini, beratnya akan melebihi 1 miliar ton. Saking padatnya, bintang neutron menjadi objek paling ekstrem. Perhentian berikutnya sudah pasti lubang hitam. Saat bergabung, dua bintang neutron seringnya membentuk bintang baru yang lebih berat. Dalam hitungan milidetik atau bahkan kurang, bintang ini kolaps menjadi lubang hitam. Tapi para astronom yang meneliti rekaman kilatan cahaya di bulan Maret berpikir mungkin ada hasil lain. Mereka yakin sekali telah melihat sesuatu yang belum pernah diamati, yaitu kelahiran magnetar. Ini adalah bentuk langka dari bintang neutron dengan medan magnet ultra kuat. Magnetar ini 1000 triliun kali lebih kuat daripada planet kita. Medannya juga begitu kuat sampai bisa memanaskan permukaan bintang hingga 10 juta derajat Celcius. Sederhananya, magnetar adalah magnet terkuat di alam semesta. Medan magnetnya dapat mengganggu objek di sekitarnya. Atom-atom yang kurang beruntung mendekati bintang seperti itu bisa meregang menjadi garis tipis. Kalau kamu yang berada beberapa ratus kilometer dari magnetar, nasibmu juga tak akan baik. Pertama, medan magnetnya akan mengganggu bioelektrik tubuhmu. Artinya, impuls sarafmu tidak akan berfungsi lagi. Bahkan, molekulmu akan berubah akibat pengaruh medan sang bintang. Pada akhirnya kamu akan lenyap.
Jika melayang dalam jarak 160.000 km dari planet kita, Magnetar mampu menghapus semua data yang ada di tiap kartu kredit di dunia.